Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. eh Kali ini kita akan sedikit unboxing ya. Ini saya penasaran, pasti Anda lebih penasaran lagi. Saya juga penasaran. Ini hadiahnya dari LAPAN, dari Pusat Teknologi Satelit ya. Jadi ini ceritanya kebetulan dari ulang tahun atau peringatan IO 86 yang ke 5 tahunnya mengorbit di angkasa. 8 mengadakan kegiatan, yaitu ada lomba video, lomba erekso, atau lomba menerima pancaran, baik itu APRS maupun GSO. Kemudian juga ada newcomer. Jadi bagi siapa yang pertama kali menggunakan satelit IO 86 akan mendapat surprise atau hadiah, door prize gitu ya. Kemudian ada juga hadiah bagi para peserta yang mempunyai jarak terjauh antara peserta, KSO antara peserta pada saat perlombaan itu. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendapat urutan pertama di perlombaan KSO. Dan terima kasih Om Sony, Yankee Charlie One, Sierra Charlie Charlie. Ini berkat Om Sony juga sehingga kegiatan itu terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih juga buat semua teman-teman Amsat ID yang sudah berpartisipasi. Tentunya tanpa mereka juga saya tidak akan mendapat KSO yang cukup. Dan tentunya juga terima kasih buat panitia semua. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau semua yang sudah mensupport saya, mendukung saya. Jadi beberapa hari itu, 3 hari, ya kita panas-panas, kita kedinginan, pokoknya macam-macam. Dan ada beberapa kegiatan yang memang saya laksanakan sekaligus waktu itu dalam satu hari yang bersamaan. Jadi tetap saya luangkan waktu untuk bisa mengikuti KSO di IO 86. Mari kita buka sama-sama ya. Jadi cukup besar ya. Saya juga penasaran, apalagi Anda tambah penasaran ya. Oke, mari kita sama-sama buka ya. Mic-nya saya taruh dulu. Ya, mudah-mudahan masih kedengaran ya. Suara saya mungkin masih kedengaran. Saya akan coba ganjal dulu mic-nya ini. Biar masih kedengaran gitu. Ya, sorry ini berantakan tempatnya ya. Di sini pusat teknologi antena. Ya. Oke, kita sama-sama unboxing ya. Kita buka. Bukanya dari mana nih Om Sony? Dari atas aja ya. Kayaknya yang dari atas ini yang amplopnya ya, yang ada amplopnya ini. Ya, kita buka dari sini aja. Siapa tahu di sini memang untuk tempat bukanya. Sampai salah saya ya. Kita buka. Jadi buat teman-teman waduh, surprise bener nih. Jadi hadiahnya itu kalau di keterangannya itu kan apa namanya, satu buah reed ya, atau mobile transceiver. Tapi ini kayaknya ada sesuatu yang surprise juga ini. Nggak tahu apa ini. Saya akan coba lihat. Ini mungkin buat ngopi bagus ya. Nah, bener-bener wah, luar biasa. Packingnya juga luar biasa ini. Packingnya luar biasa. Saya akui packingnya luar biasa. Ya, bubble gum, kemudian di double lagi dengan apa ini? Ya, yang cukup
pabrikan yang besar. Ya, ini ada amplopnya. Ya, amplopnya saya yang kelipat-lipat ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat apa isinya amplopnya, sama-sama kita lihat. Kayaknya sertifikat. Ya, bener kan? Nah, sertifikat. Wah, terima kasih saya baru dapat stikernya. Dapat stiker 8A4. Nih, stiker 8A4. Kemudian dapat stiker 8A3. Nah, kemudian dapat stiker 8A2. Nah, 8A2 Orari ini. Kemudian dapat stiker 8A1. Ya. Kemudian dapat stiker 8 Satelit Teknologi Center. Ya. Jos. Yang terakhir stiker 8. Dan yang terakhir sekali, ya agak kusut, nanti disetrika aja. Nanti disetrika nggak apa-apa. Yang penting saya udah nggak ngeprint lagi, udah diprintkan sama panitianya. Oke, sekarang waktu yang mendebarkan telah tiba. Kita buka apa isinya. Jadi ada bonusnya ya. Ada bonusnya. Nggak tahu apa bonusnya ini ya. Om Sony, apa nih Om Sony? Ya. Bonusnya apa ini? Kita lihat. Bonusnya yang pertama ini untuk ngopi kayaknya. Ya, kita lihat aja. Ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Bonusnya untuk ngopi. Ya, minum ya, untuk minum, untuk ngopi. Bukanya gimana? Gini ya. Ya. Dan ini akan selalu kita ingat ya. Kita naruh gelas gitu. Wah. Jos. Ini untuk minum. Kita simpan dulu. Nah. Kemudian kayaknya di bawah ini ada lagi nih, nggak tahu apa ini. Ya, pelan-pelan kita buka ya. Pelan-pelan kita buka. Luar biasa. Luar biasa. Wah, ini dia. Kayaknya tas ya. Kayaknya sih tas. Kayaknya tas ya. Wah, bener. Dapat tas. Wah, ini kalau saya ngangkut-ngangkut barang, dapat tas kayak gini kan kemana-mana, ingat satelit 8. Sini ada IO86, ada 8A2, 1. Wah, jos. Terima kasih buat 8 ya. Kita dapat tas. Kita taruh dulu. Nah, ini dia. Ini dia apa yang terjadi. Ini berat banget ya. Ya. Kayaknya waduh. Jadi bagi teman-teman yang penasaran, ini dia hadiahnya. Ada yang bilang 1.300, ada ya kakaknya lah, adiknya lah. Kita lihat sama-sama. Ya. Jadi ini dia hadiahnya. ICOM 2.300. Ya, ICOM 2.300. Nah, kita lihat apa saja yang ada di dalam box ini. Ya, benar ya. Jadi ada kartu garansi ICOM, kemudian biasa kabel power DC, power supply,
Extra Make ini standar HM33 133V. Ya kalau kita unboxing sih kayaknya banyak yang udah unboxing ya, tapi nggak apa-apa, kita unboxing aja. Nah, ini dia hadiahnya. Wah, luar biasa sekali. 2300 ICOM IC 2300. Ya. Masih mulus banget. Bisa dilihat teman-teman ya. Masih mulus sekali. Ya, nih. Ya, masih mulus sekali. Ya, ICOM 2300 IC 2300. Terima kasih buat Om Sony sebagai panitia perlombaan ini, dan saya juga sangat berterima kasih sekali kepada semua panitia dan tentunya yang menggagas satelit IO-86, karena yang kita rayakan kemarin kan satelit IO-86. Saya sangat berterima sekali saya dikasih kesempatan untuk ikut lomba, dan saya dikasih kesempatan untuk menduduki urutan pertama di perlombaan KSO ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin belum mendapatkan sesuatu, ya, jangan patah semangat ya, tetap saja berusaha, tetap saja kita berkreasi, kita berkarya tanpa henti. Dan tentu kalian akan penasaran, saya sebenarnya kemarin pakai antena apa ya. Jadi saya kemarin pakai Yagi, antena Yagi. Untuk yang UHF-nya itu 10 elemen. Jadi 10 elemen UHF dan 5 elemen VHF. Jadi hanya 5 elemen untuk VHF-nya. Kemudian yang UHF-nya 10 elemen. Jadi homebrew, buatan sendiri, rancangan sendiri gitu ya. Kemudian satu lagi antena yang kemarin sempat ikut lomba juga ya. Pada saat saya ada di suatu tempat yang waktu itu memang hari pertama saya tidak bisa KSO. Pada saat hari pertama, start pertama saya tidak bisa KSO karena pada saat itu bertepatan dengan sholat Jumat. Sehingga saya tidak bisa mengikuti untuk KSO yang pertama pada hari pertama. Tapi KSO yang kedua, saya kebetulan juga ngantar anak saya waktu itu di Bantul, dan itu posisinya saya nggak tahu gimana, pokoknya saya harus bisa mancar. Nah, antena yang saya gunakan ini mungkin kelihatan ya. Ini antena yang saya gunakan hanya menggunakan satu radio. Waktu itu saya gunakan Retevis RT23, RT223 ya, RT23. Ini saya pakai ini 4 elemen VHF dan 7 elemen UHF. Jadi ini satu radio aja kita pakai untuk mancar waktu itu. Dan pengalamannya yang saya dapatkan pada saat lomba itu adalah melatih kesabaran. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan HT. Dan pada saat itu dimanapun posisi saya harus bisa mancar. Karena waktu itu saya juga sempat mancar di bawah ya, di ground. Jadi waktu itu saya sedang mempersiapkan special call untuk Balmond, dan saya waktu itu sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, kebetulan yang barengan saya juga juara 1 RXO
Nah, itu Mas Saka ya. Sama-sama kita mempersiapkan waktu itu Mas Saka. Anda juga memperoleh peringkat pertama. Kayaknya dapat HT ya, Handy Transceiver. Dan pada saat itu saya berpesan kepada Mas Saka tolong dibantu ya QSO dulu. Saya akan saya akan memancar di bawah ini. Jadi Mas Saka saat itu QSO di ICEP, saya QSO di satelit. Dan volume saya keraskin sehingga Mas Saka bisa mendengarkan apa yang saya receive. Jadi Mas Saka tetap saja bisa mendengarkan apa yang saya receive sehingga dia bisa mengelok juga. Jadi itu keseruannya ya teman-teman, keseruannya. Dan di hari terakhir, memang pada saat saya lagi sibuk-sibuknya hari terakhir itu, waktu itu sempat bertepatan dengan kontes RTTY juga. RTTY juga ya. Bukan hari terakhir ya. Ya hari terakhir, hari Minggu ya, hari terakhir benar. Waktu itu sempat kontes juga, dan ya semuanya kita lakukan. Malam harinya saya ya waktu itu punya pengalaman yang luar biasa. Waktu itu Yankee Delta Zero Romeo Hotel memanggil dan luar biasa sambutan dari teman-teman. Penuh, rame, sehingga saya sampai belepotan menyebutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah ketemu saya di KSO perlombaan waktu itu, dan tentunya teman-teman semua yang sudah mereceive saya juga ber-KSO. Terima kasih juga buat Station DX ya. Station DX yang telah menyumbangkan KSO kepada saya. Dan itu tentunya saya dapat pada saat-saat terakhir, pada saat-saat satelit mau loss ya. Jadi bagi Anda yang mungkin akan ber-KSO pesan saya, kalau mau cari Station DX itu adanya di elevasi yang rendah. Nah, misalnya di posisi loss yang mendekati loss. Nah, itu pasti kita bisa mendengarkan stasiun yang cukup jauh. Kemudian pada saat AOS atau pada saat satelit baru mulai muncul. Nah, itu juga kesempatannya banyak ya. Kalau yang dari biasa muncul satelit kita itu kan dari timur ya. Dari barat ya, dari barat. Nah, barat agak ke utara itu kita bisa dapat view atau India, bisa dapat Malaysia, bisa dapat Thailand ya. Itu yang dari barat agak ke utara sedikit ya. Kemudian pada saat ke timur nanti kita juga bisa dapat Thailand, bisa dapat Thailand juga ya, Thailand, Taiwan. Dan kemungkinan kalau pada saat yang tepat sekali kita juga bisa dapat Okinawa, Jepang ya. Tapi itu sangat jarang sekali, tapi kadang-kadang bisa. Kalau saat kita beruntung gitu ya. Pada saat elevasinya tapi masih tinggi elevasinya, belum terlalu rendah, itu di utara ya, agak ke timur. Seperti itu pengalaman saya untuk kita ber-KSO di satelit. Saran saya ya kita bersabar aja kalau kita ber-KSO. Kalau belum dapat kita tunggu lagi, besok kita bisa ulangi kembali. Jadi masih banyak hari-hari berikutnya. Kemudian antena yang baik adalah bukan hanya matchingnya, tapi antena yang baik adalah bagaimana kita memaksimalkan pola pancarnya ya. Jadi mungkin SWR-nya udah bagus, tapi kalau pola pancarnya tidak sempurna, kemungkinan besar tidak bisa 100% pancarannya menuju ke satelit. Kemudian satu lagi, antena itu bukan karena banyak elemennya, tapi antena itu karena perhitungan yang pas. Jadi elemen itu belum tentu banyak lebih besar gennya, tapi yang sedikit lebih kecil gennya belum tentu. Kemudian jarak boom itu juga mempengaruhi, panjang boom juga mempengaruhi gen antena kita. Jadi semua unsur dari antena itu adalah semua yang kita hitung ya. Jadi baik itu dari SWR-nya, baik itu dari ukuran panjangnya, elemennya, spasi elemennya, kemudian diameter elemennya, semuanya kita hitung
Sehingga apabila semuanya sudah berpadu menjadi satu, itu nanti hasilnya akan lebih maksimal. Jadi saran saya, usahakan apa yang ada, buatlah itu menjadi sesuatu yang maksimal. Ya. Ketika Anda menggunakan power yang rendah, power yang kecil, ketika Anda masuki power yang besar, tentunya akan bekerja lebih baik lagi. Itu aja dari saya, sekedar unboxing hadiah dari perlombaan satelit IO86 yang kelima. Sekali lagi terima kasih yang ke Charlie Wan, Sera Charlie sebagai panitia dari perlombaan ini. Dan tidak lupa juga buat rekan-rekan Amsat ID semuanya yang tidak bisa saya sebutin satu-satu ya, banyak sekali. Termasuk dengan panitia-panitia inti yang menyumbangkan poin yang cukup-cukup besar ya bagi saya. Terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dan tentu jangan lupa subscribe, dan tentu jangan hanya di subscribe, ditonton ya, ditonton videonya. Dan kalau Anda ingin berusaha atau berkomunikasi satelit, silakan lihat video-video saya ya sebelumnya, itu banyak mengenai antena-antena yang saya gunakan untuk satelit, dan tentunya ada beberapa antena yang sudah saya sampaikan. Dan untuk antena yang juara kemarin, tunggu videonya, nanti akan saya buat juga buat Anda semuanya tentunya, viewer dari channel ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye-bye.